Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Akbar CK. Gerombolan Roy Suryo ini memang nggak bisa dipercaya ya. Antara mereka saja, antara kuasa hukum Refly Harun dan Gofur ini berbeda pendapat soal ijazah Pak Jokowi. Yang satu bilang ada emboss, ada watermark, yang satu lagi bilang nggak ada. Jadi siapa yang mau dipercayai? Hah? Dan satu lagi Siti Pa mempermalukan dirinya sendiri. Kenapa? Karena Siti Pa mengakui dengan keilmuannya bisa membantu menyelesaikan masalah bencana banjir yang terjadi di Sumatera, teman-teman ya. Emang mau diapain? Mau diteliti? Dari neliti ijazah, sekarang mau neliti banjir? Atau mau meneliti kayu gelondongan itu? Nah, sebelum kita ke videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Yuk, kita saksikan videonya berikut ini. Karena kami masing-masing memiliki ilmunya untuk membantu bagaimana memecahkan persoalan yang terjadi akibat dari bencana banjir yang terjadi di Sumatera sesuai dengan ilmu yang kami miliki. Jadi RRT akan berkontribusi untuk menggunakan ilmu yang kami miliki untuk membantu agar bencana tersebut pertama adalah bisa diantisipasi agar tidak semakin meluas. Jadi artinya ada mitigasi risiko yang bisa kami lakukan dengan ilmu kami, baik dari ilmu digital forensik, ilmu telematika maupun ilmu Garuk-garuk kepala si respon ya. epidemiologi yang saya tidak ada emboss, tidak ada watermark. Tidak ada ya? Tidak ada ya? Sudah ada, karena saya yang melihat kok. Oh, tidak ada sama Tidak sekali? ada. Saya pastikan itu tidak ada, karena saya yang melihat soalnya. Ya. Saya harus mengatakan emboss ada, kemudian watermark ada, Gambar emboss, Mas. Jangan bilang emboss. ya kan? It doesn't mean Sehubungan dengan bahwa apa yang diklaimkan oleh para tersangka itu adalah sebuah produk akademik. Kami jelaskan bahwa dalam sebuah produk akademik tentunya harus memenuhi syarat-syarat etika. Betul. Baik itu etika pembuatannya maupun etika publikasinya. Kita sama-sama harus ketahui bahwa dalam etika publikasi suatu produk akademik tentunya harus memenuhi syarat keaslian atau originalitas dan bebas manipulasi data, kemudian memenuhi syarat integritas akademik yang memahami kode etik dosen atau peneliti yang mengklaim dari produk akademik itu sendiri. Syarat peneliti akademik yang memenuhi aspek metodologi, kemudian aspek substansi, aspek teknis maupun aspek kelembagaan etis. Kita harus ketahui bahwa dalam penelitian harus memenuhi standar prinsip-prinsip utama penelitian, di mana ada respect for person atau menghormati manusia, mengakui otonomi individu, kemudian berbuat baik dan tidak merugikan, dan tidak mengeksploitasi kelompok tertentu. Nah ya, jadi kesimpulannya penelitian Roy Suryo CS itu nggak ilmiah. Karena kalau kita berurusan dengan orang yang jiwanya sudah nggak normal itu ya kita susah memang. Justru untuk Pak Jokowi sendiri, supaya dia diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena semua ini kan Dia yang sakit. Kesembuhan apa? Karena memang agak sakit ya. ya kesembuhan lahir batin lah. Kalau dia sekarang ini udah gila gitu ya supaya sembuh gitu. Ya. Kalau soal fisik itu lebih gampang saya kira. Yang penting Lebih kelihatan juga ya. iya. Yang penting jiwanya ini yang harus balik gitu. Karena kalau kita berurusan dengan orang yang jiwanya sudah nggak normal itu ya kita susah memang. Seperti itu ya. Jadi supaya sembuh lagi dari Iya, persoalan sakit jiwa iya. gitu, kira-kira gitu ya. Iya. Oke. Nah, terus masa cuma satu doanya? Ya itu kan Pokoknya list dong. Iya, banyak Sama-sama gitu. Ya, gila terus aja kedua, orang dua. kalau Pak Jokowi sembuh, itu kan yang ketularan dia gila juga ikut sembuh juga gitu. Ya. Maksudnya siapa itu? Ya agaknya ini yang paling ketularan itu ya presiden kita sekarang ini. Bisa begitu kesimpulannya? Iya, kan. Ngatain Pak Prabowo Subianto, ketularan gila. Nggak sadar diri, dia bebas di zamannya siapa? Dibebasin di era Pak Prabowo Subianto. Kan Wajar, jadi artinya beliau selaku Presiden ke-6 Republik Indonesia yang sudah Beginilah, menjalani banyak kasus-kasus lebih besar yang terjadi pada ya, perhatian sudah mantan memutus presiden. dengan sangat baik dan kemudian
Nah, ini emang nggak sopan ya orang ini ya, lagi ada bicara terus dia motong ya, gitu lah Wih, gaya sifatnya dia ya. panci. Ini emang nggak sopan ya orang ini ya, lagi ada bicara terus dia motong ya, gitulah sifatnya dia ya. Apa salah tuntutannya? Kok disalahkan cuma Ya sudah, tempat aslinya saja? biar yang menilai penegak hukum saja, ya, yang menilai masih itu percaya yang penegak hukum yang tahu hukumnya, wah ya itu lebih detail. Biar yang menilai penegak hukum saja, ya, yang menilai itu penegak hukum yang tahu hukumnya, wah ya itu lebih detail. Makanya kalau bicara hati-hati. Benar, siapa yang bilang Hati-hati bicara, dipikirkan dulu baru disampaikan. Selain penyakit jantung nih perlu periksa THT juga ini. Siapa tuh? Siapa tuh? Yang harus diperiksa itu yang tidak bisa nyanyi Indonesia Raya dong. Menteri yang tidak bisa nyanyi Indonesia Raya itu yang diperiksa. Jejak digital Roy Panci ya, sok-sokan ngatain orang nggak sopan, motong pembicaraan lah. Sekarang dia orang bicara dipotong-potongnya, terus juga sekarang nggak percaya pihak kepolisian. Berbalik dari Roy Panci yang dulu, ya kan? Misalkan ini pada saat Pak Jokowi mengumpulkan skripsi ini, Nah ini yang teriak-teriak ijazah palsu, skripsi palsu. Sudah ada bukti, sudah dijelaskan, dan itu skripsinya juga sudah ada tanda tangannya. Itu bisa dilihat secara baik-baik itu di situ. Apakah di situ ada namanya Kasmujol yang mereka narasikan? Itu di situ tanda tangannya siapa, dan semua data dan bukti sudah siap dan sudah ada. Apalagi yang diminta? Semua sudah diperlihatkan. Bahkan Rektorat juga sudah mengatakan bahwa Pak Jokowi pernah dan selesai melakukan pendidikan di UGM. Tapi mereka tetap tidak percaya. Sebenarnya mereka percaya atau nggak percaya itu masalah mereka. Yang penting dari pihak UGM sudah memberikan statement berkali-kali bahwa Pak Jokowi melakukan pendidikan di UGM dan selesai, setelah itu ijazahnya sudah diberikan. Dan kita juga sudah melihat pada saat alumni, pada saat reuni juga mereka datang. Nah, Pak Jokowi juga datang. Kalau kita mengaku-ngaku sebagai alumni yang palsu, tentu Pak Jokowi nggak berani datang ke sana, guys. Ya, tapi sudah diperlihatkan, apalagi yang diminta. Sebenarnya masalah ijazah asli atau palsu ini ujung-ujungnya ini ya bukan masalah ini aja, ada apa di balik semua ini. Dan sangat pintar-pintarnya cangkeme Roy Suryo ya, berkelit ngeles sampai ngoyoworo belayang kemana-mana. Dan walaupun dibuktikan seperti ini ya percuma, karena mereka yang menginginkan sesuatu hal yang nggak ada, yang palsu. Ini loh, yang mereka minta adalah yang palsu. Bahkan pengacaranya Suneo Tompel itu malah mau minjem ijazahnya Pak Jokowi. Aku lah lo koplak loh. Mereka kan sudah menyebutkan 99,99% iku palsu. Lah, kok yo minta top pinjem ijazahnya Pak Jokowi? Harusnya dia punya bukti dong. Tunjukkan kalau ijazahnya Pak Jokowi yang dipegang Pak Jokowi itu palsu. Tunjukkan apa mereka punya aslinya. Nah, kita tuh semua tuh sepertinya itu dibodohin. Bahkan pakar-pakar saiki Aiman juga ya juga sudah mengarah ke mengarah ke mereka ya, mengarah ke lama-lama, tapi ya nggak tahu. Mungkin Aiman juga punya kepentingan apa gitu ya. Nah, bahkan Tifai cocote kemana-mana ya, sampai belayang kemana-mana. Nah, ini bukti nyata bahwa semua arsip akademik yang Pak Jokowi punya, yang Pak Jokowi selama ini melakukan pendidikan di UGM sudah ada. Tapi ini pasti akan ditolak sama mereka. Pasti ini tidak diakui sama mereka. So guys, lebih percaya mana kalian? Wong edan kuwi atau UGM yang sudah memberikan semua ya
keaslian dari dokumen dari Pak Jokowi ini, ya memang ijazah yang asli ya di Pak Jokowi, guys. Terus minta apa lagi? Bukti pembayaran, yo koplak gitu. Oke guys, salam waras ya. Salam waras ya guys. Saya Akbar JK mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Bye bye.